Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Miasara dengan NIM 183301147. Di sini saya akan menjelaskan peran antibodi pada fase efektor sistem imun humoral. Jadi antibodi yang dihasilkan oleh sel B ini memiliki fungsi dalam menghilangkan antigen. Yang pertama, memiliki fungsi sebagai netralisasi mikroba dan toksinnya. Kemudian proses opsonisasi ADCC serta komplement. Netralisasi mikroba, misalkan sel tubuh kita mempunyai sel yang tanpa antibodi, sedangkan sel yang satunya lagi memiliki antibodi. Nah, ketika ada suatu mikroba yang datang, sel tubuh kita tidak punya antibodi, maka sel mikroba ini akan langsung bisa menginfeksi tubuh kita, baik di luar maupun di dalam. Tetapi bila sel tubuh kita punya antibodi, maka sel mikroba ini yang bersirkulasi di dalam darah akan ditangkap oleh antibodi yang kemudian akan dinetralisasi. Artinya antibodinya punya kemampuan untuk memblok atau menghalangi masuknya sel mikroba ke dalam sirkulasi darah. Dengan adanya antibodi ini juga bisa mencegah penyebaran sel. Katakanlah ada satu sel yang sudah terinfeksi. Bila tubuh kita tidak punya antibodi, maka sel yang sudah terinfeksi ini akan bisa menyebar ke sel tangganya yang makin lama akan semakin luas infeksinya. Tetapi kalau sel tubuh kita punya antibodi, maka sel mikroba ini akan ditangkap oleh antibodi untuk kemudian dibawa ke sel fagosit untuk diopsonisasi atau ke sel NK untuk di ADCC. Nama proses ini adalah netralisasi. Kalau opsonisasi adalah proses dimakannya suatu antigen oleh sel fagosit, di mana antigennya sudah dilingkupi oleh antibodi. Misalkan ada suatu antigen yang datang, nah antigennya ini sudah dikenal oleh antibodi, kemudian ditempelin nih sama si IgG, ditempelin. Maka sel fagositnya ini punya yang namanya reseptor Fc gamma reseptor 1. Nah, reseptor ini itu untuk antibodi, bagi antibodi. Nah, antibodinya ini akan menempel pada reseptor yang dimiliki oleh sel fagosit. Nanti sel fagositnya ini akan memakan mikroba melalui proses fagositosis. Nanti dia akan dihancurkan sehingga antigennya akan hilang. Nama proses ini adalah opsonisasi melalui perantara antibodi. Kalau yang hanya fagositosisnya saja, itu kan fagositosis melalui PAMP, terus dia juga punya yang namanya PRR. Kalau opsonisasi ini, dia sel mikrobanya ditempeli oleh antibodi IgG. Jadi antibodi inilah yang nanti dikenali oleh sel reseptor makrofag. Kemudian untuk ADCC yang datang adalah sel NK. Misalkan ada suatu antigen yang datang, sudah dilingkupi oleh antigen IgG, maka sel NK ini akan langsung datang, akan langsung bisa mengenali antigennya nih. Nah, yang nantinya sel NK ini akan mengeluarkan perforin dan granzim sehingga selnya akan mati. Kemudian komplement, antibodinya nanti akan menempel pada sel mikroba. Kemudian antibodinya akan dikenali oleh si komplement ini, yang nantinya komplement ini akan aktif. Nanti dia bisa menyebabkan fagositosis pada sel mikroba atau bisa menyebabkan lubang pada sel mikroba sehingga mikrobanya akan mati atau mengalami reaksi inflamasi. Nah gitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.